Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Selamat datang kembali di channelnya Mas Lutfi bersama saya istrinya Alia dan juga ini orangnya yang punya channel Mas Lutfi. Oke, langsung aja ya pada kesempatan sore hari ini sore ya, kita rekamnya sore-sore. Kita akan melanjutkan pembahasan buku ini, mau ikut Nabi atau ulama. Nah, buat pembahasannya nanti biasanya kan Mas Lutfi langsung ini ya review bukunya. Nah, kali ini agak beda nih, nanti kita akan melakukan sesi tanya jawab. Nanti aku sebagai hostnya akan nanya kepada review bukunya Mas Lutfi gitu ya. Biasanya kan dibaca-baca tok gitu ya, ini nanti ada tanya jawab biar kalian juga mungkin mewakili pertanyaan teman-teman gitu. Silahkan. Batuk guys, jaga kesehatan ya. Baik, sedulur semua, gimana kabar kalian? Baik ya, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Kita meskipun banyak sekali sekarang musim hujan ya, tetap jaga kesehatan, tetap semangat berkarya. Oke, dulur semua. Teman-teman, pada sore hari ini tuh kita mau pembahasan tentang berwudu harus dengan air 2 kula. Benarkah? Buat pembahasan yang pertama itu aku mau tanya nih Mas Lutfi. Benarkah berwudu itu harus menggunakan air 2 kula atau enggak? Silahkan dijawab. Baik, saya akan jawab ya. Benarkah berwudu itu harus menggunakan air 2 kula? Gitu kan. Pertanyaannya 2 kula itu apa gitu kan. Jadi ini kula ini adalah bahasa Arab. Bahasa Arab nanti ada pembahasan sendiri ya, ada pembahasannya. Jadi kula ini bahasa Arab. Jika 2 kula itu di ukuran air atau volume air, jadi sebanyak 270 liter. Tapi nanti itu akan saya jelaskan. Jadi tadi host bertanya tentang benarkah berwudu itu harus menggunakan air 2 kula gitu kan. Jawabannya tidak benar gitu kan. Itu singkatnya, panjangnya seperti ini. Jadi memang penulis buku ini menyinggung di luar sana. Kalau di Indonesia itu kan memang madhabnya Syafi'iyah ya, madhab Syafi'i. Jadi banyak memang orang yang menyangka dalam madhab Syafi'i atau Syafi'iyah itu salah satu syarat wajib wudhu itu harus memakai air yang mencapai 2 kulah atau lebih. Jadi 2 kulah itu setara dengan 270 liter air gitu kan. Nah, jelas ini keliru kata penulis itu kan. Kenapa? Karena syarat wajib wudhu itu bukan adanya air yang mencapai 2 kulah. Itu bukan itu ya, bukan itu sama sekali. Justru yang menjadi syarat wajib wudhu itu adalah adanya air mutlak yang cukup untuk membasuh anggota tubuh yang termasuk dalam rukun wudhu. Nah, pertanyaan selanjutnya, rukun wudhu itu ada berapa dan apa saja gitu kan. Rukun wudhu itu ada 4. Ada 4 ya, sesuai yang ada di kitab Mughnil Muhtaj gitu kan. Yang pertama muka ini rukun wudhu. Kemudian yang kedua tangan sampai siku, jadi sampai siku, tangan sampai siku gitu kan. Yang ketiga sebagian kepala. Yang keempat kaki sampai mata kaki, itu rukun wudhu. Jadi kalau rukun itu kalau ditinggalkan ya harus diulangi lagi alias batal. Tapi kalau yang lain sunnah wudhu kayak kumur, membasuh tangan itu kan sunnah wudhu itu kan. Tapi kalau rukun ditinggalkan harus diulangi lagi alias batal wudhunya. Nah, di sini itu tidak ada yang namanya menggunakan air 2 kulah termasuk rukun, gak ada. Dan juga bukan syarat wajib wudhu. Dan ini yang juga menjadi patokan boleh tidaknya tayamum. Jadi memang kalau ada air yang cukup untuk membasuh anggota tubuh yang termasuk rukun wudhu,
maka tidak ada alasan untuk tayamum gitu kan. Tayamum hanya boleh jika memang tidak ada air yang cukup untuk membasuh anggota rukun wudhu itu. Gitu ya, Lor. Oke. Nah, menyinggung itu tadi ya Mas Lutfi. Pertanyaan selanjutnya, kalau emang itu nggak benar ya wudhu dengan 2 kulah, lalu kapan dan di mana pembahasan 2 kulah itu dibicarakan? Baik, jadi kalau memang 2 kulah itu bukan sebagai syarat wajib wudhu, lalu di mana atau kapan air 2 kulah ini dibicarakan dalam fikih atau dalam bab wudhu itu kan. Nah, jadi memang air 2 kulah itu dalam kitab-kitab madhab syafi'i atau syafi'iyah sering diterjemahkan, tadi kan saya bilang sering diterjemahkan oleh para ulama kontemporer menjadi 270 liter. Jadi air 2 kulah ini setara dengan 270 liter. Jadi kulah ini istilah bahasa Arab ya. Tapi diadopsi ke dalam bahasa Jawa atau bahasa Indonesia kulah ya. Kulah gitu kan. Iku ada gini kulah gitu kan. Kulah iya. itu kan istilahnya bak mandi gitu kan. Itu biasanya airnya banyak gitu. Nah, dalam mazhab Syafi'i atau Syafi'iyah, 2 kulah itu menjadi pembicaraan dalam 2 hal, dalam masalah 2 hal itu. Pertama apa? Yaitu air mustakmal. Air mustakmal itu adalah air yang telah terpakai untuk bersuci atau air second itu kan, air yang sudah terpakai gitu. Kemudian yang kedua, di bab air mutanajis. Apa itu air mutanajis? Yaitu air yang sudah kejatuhan najis. Jadi kalau ada air kejatuhan najis, misalkan kotorannya cecak, kotorannya hewan, itu najis enggak? Itu air mutanajis gitu kan. Nah, dalam 2 masalah inilah 2 kulah ini menjadi wacana dan menjadi pembicaraan yang penting. Jadi di 2 bab ini aja, yaitu air mustakmal dan juga air mutanajis. Selain itu enggak ada gitu kan. Jadi bukan bab wudhu atau bab air mutlak. Hanya 2 bab ini, air mustakmal dan air mutanajis gitu loh. Lanjut buat pertanyaannya, bagaimana penjelasan tentang mengenai 2 kulah itu tadi dan air mustakmal? Kan mungkin teman-teman yang di sini juga belum tahu ya Mas, apa itu air mustakmal, apa itu air mutanajis. Nah, boleh dijelaskan dulu yang air mustakmal dulu. Boleh. Silakan. Memang kita akan menjelaskan korelasi dari 2 kulah dan air mustakmal yang menjadi pembahasan dalam air kulah 2 kulah ini. Yang perlu sedulur ketahui bahwasanya air mustakmal dalam mazhab asy-Syafi'iyah itu adalah air yang telah dipakai untuk bersuci yang sifatnya wajib, seperti wudhu atau mandi janabah, mandi besar gitu kan. Jadi di sini bersuci yang sifatnya wajib, wudhu dan mandi besar atau mandi janabah. Bukan bersuci yang sifatnya sunnah seperti memperbarui wudhu misalkan, atau juga mandi yang bukan mandi janabah. Ini bisa kalian lihat di kitab Al-Muhadzab ya. Al-Muhadzab ini karya Imam Asy-Syairazi. Nah, kemudian air yang sudah terpakai itu memang statusnya suci. Jadi air mustakmal ini statusnya suci, namun tidak bisa mensucikan seperti air wudhu atau air mutlak. Jadi memang air mustakmal ini air yang sudah terpakai, air second lah gitu bahasanya. Tapi dia statusnya masih suci, tapi tidak bisa mensucikan. Jadi suci tapi tidak mensucikan. Jadi nggak bisa untuk berwudhu atau untuk mandi janabah, mandi besar gitu kan. Atau dalam bahasa Arab, bahasa kitab itu adalah tohir ghairu mutohir gitu kan. Suci tapi tidak bisa mensucikan. Nah, air ini atau air mustakmal itu bisa berubah statusnya menjadi mutohir atau air yang mensucikan. Jika
jika air ini dikumpulkan atau dicampur dengan air lain dan mencapai 2 kulah atau lebih. Jadi air mustakmal ini memang bisa mensucikan gitu kan, bisa untuk berwudu, bisa untuk mandi janabah jika dikumpulkan atau dicampur dengan air yang lain dan itu mencapai 2 kulah atau lebih, mencapai 270 liter atau lebih, itu bisa berubah menjadi air yang suci dan mensucikan. Tapi jika tidak mencapai 2 kulah atau lebih, itu tidak bisa mensucikan, hanya suci saja, seperti itu ya. Maka jika air yang telah terpakai itu dikumpulkan dan mencapai batasan 2 kulah atau bahkan lebih, statusnya bukan lagi disebut mustakmal gitu kan, akan tetapi berubah menjadi air mutlak yang bisa digunakan untuk bersuci. Imam Asy-Syarbini, salah satu ulama Syafi'iyah, itu mengatakan bahwasanya alasan kenapa air mustakmal itu tidak bisa mensucikan karena memang dulu juga para sahabat, jadi memang dulu para sahabat juga pernah melakukan ini. Dulu para sahabat dengan keadaan mereka yang minim air, tidak mengumpulkan air yang telah dipakai untuk wudhu atau bersuci untuk dipakai lagi kedua kalinya. Akan tetapi mereka langsung pindah ke tayamum gitu kan, karena mereka tidak mungkin bersuci dengan air yang sudah tercampur dengan hadas. Ini dalam kitab Mughnil Muhtaj karya Imam Asy-Syarbini. Jadi memang dulu para sahabat itu ketika ada air mustakmal atau air second itu mereka tidak gunakan untuk berwudu atau bersuci atau mandi janabah. Mereka langsung beralih ke tayamum gitu kan. Karena apa? Karena air mustakmal itu tidak bisa mensucikan, tidak bisa untuk bersuci. Jadi memang ada istilahnya apa ya? Sunnah dari sahabat seperti itu kan. Lalu selanjutnya, kenapa setelah mencapai 2 kulah air itu boleh digunakan? Jawabannya adalah karena air yang telah mencapai 2 kulah itu sudah terbebas dari najis karena banyaknya volume air tersebut. Jadi ketika air 2 kulah atau setara dengan 270 liter itu terkumpul, itu terbebas dari najis, itu hanya bisa untuk bersuci. Sebagaimana sabda Nabi, misalkan Nabi pernah bersabda yang dalam bahasa Arab, idza kanal ma'a kullatain lam yahmil al khabas wa fi lafdin lam yanjus gitu. Jadi kalau air itu mencapai 2 kulah, maka ia tidak membawa najis. Dalam riwayat lain tidak najis, seperti itu. Di riwayat Abu Dawud. Itu loh penjelasannya gitu. Nah, kalau yang tadi air mustakmal kan udah dijelasin nih. Lanjut selanjutnya itu Mas Lutfi mungkin bisa menjelaskan tentang yang air muntah najis, biar teman-teman juga paham. Baik sedulur semua, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang air korelasi antara 2 kulah dan air muntah najis. Jadi memang hanya ada di 2 masalah ini ya. Jadi air muntah najis ini adalah air yang terkena najis gitu kan, air yang kejatuhan najis, seperti itu. Jadi memang semua ulama sejagat raya ini gitu kan sepakat, jika ada air yang kejatuhan najis kemudian air itu berubah salah satu dari 3 sifatnya, baik warna, bau, dan rasa, maka air itu menjadi air najis, sedikit atau banyaknya air tersebut. Dan tentu saja tidak bisa dipakai untuk bersuci. Jadi semua ulama sepakat, semuanya ya, ulama sejagat raya sepakat bahwasanya jika ada air yang kejatuhan najis kemudian itu berubah salah satu dari sifatnya, baik itu warna, bau, dan rasa, maka air itu menjadi najis, baik itu banyak atau sedikit, sehingga air itu tidak bisa dipakai untuk bersuci, seperti itu, nggak bisa dipakai untuk berwudu, mandi janabah. Nah ini
seperti yang disabdakan oleh Nabi gitu kan. Al-ma'u tahirun illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu binajasatin tahdutsu fihi. Air itu suci kecuali jika berubah salah satu sifatnya, yaitu baunya, rasanya atau warnanya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Nah, namun ulama berbeda pendapat apabila air yang kejatuhan najis itu tidak berubah sama sekali dari sifatnya, tidak berubah warnanya, tidak berubah baunya, dan juga tidak berubah rasanya, sama. Jadi air itu ada kejatuhan najis tapi tidak ada yang berubah gitu kan, baik warna, bau atau rasa. Nah, pada masalah ini mazhab Asy-Syafi'iyah membedakan antara air sedikit dengan air yang banyak gitu kan. Air sedikit itu apa? Yaitu air sedikit itu adalah air yang kurang dari 2 kulah atau yang kurang dari 270 liter gitu kan. Dan air yang banyak itu apa? Yaitu air yang telah mencapai 2 kulah atau lebih. Air banyak itu adalah air yang sudah mencapai 270 liter atau lebih, seperti itu dalam mazhab Asy-Syafi'iyah. Nah, dalam mazhab ini gitu kan, kalau air yang kejatuhan najis itu tidak berubah sifatnya, baik warna, bau, rasa, maka dilihat apakah itu air banyak atau air sedikit gitu kan. Kalau itu air sedikit, maka berubah atau tidak berubah sifatnya. Kalau kejatuhan najis, ya hukumnya ikut menjadi najis gitu kan. Tentu saja yang najis tidak bisa dipakai untuk bersuci gitu kan. Jadi kalau air sedikit, air yang belum mencapai 2 kulah, belum mencapai 270 liter, itu kalau kejatuhan najis, baik berubah sifatnya atau tidak berubah, itu sama saja menjadi najis karena volumenya sedikit, seperti itu kan. Berbeda dengan air yang banyak, yang sudah mencapai 2 kulah atau lebih gitu kan, yaitu apabila kejatuhan najis dan najis itu tidak merubah sifat air tersebut, baik warna, bau atau rasa, maka air itu tetap suci dan boleh digunakan untuk bersuci gitu kan. Jadi memang jika air itu termasuk air banyak itu adalah air yang sudah mencapai 2 kulah atau lebih. Air yang sudah mencapai 270 liter atau lebih, maka jika kejatuhan najis dan tidak najis itu tidak mengubah sifatnya, tidak mengubah warnanya, tidak mengubah baunya, tidak mengubah rasanya, maka air itu tetap suci dan mensucikan. Bisa untuk bersuci, berwudu, bisa untuk mandi janabah, mandi besar. Jadi bedanya itu. Jadi kalau air sedikit, jika kejatuhan najis, baik itu mengubah sifat atau tidak, maka tetap najis karena airnya sedikit, tidak mencapai 2 kulah. Tapi kalau airnya banyak, maksudnya itu adalah sudah mencapai 2 kulah atau lebih, maka jika terkena najis, kejatuhan najis, dan najis itu tidak mengubah warna, tidak mengubah sifatnya, baik warna, bau atau rasa, maka air itu tetap suci dan mensucikan. Tapi kalau mengubah warna, mengubah bau, mengubah rasa atau mengubah sifatnya, maka tetap najis gitu kan. Jadi garis yang perlu digarisbawahi adalah air banyak tetapi najisnya tidak mengubah sifatnya, itu tetap suci dan mensucikan. Jadi begitu lor penjelasannya gitu ya. Nah, pertanyaan terakhir nih Mas Lutfi, apakah ada mazhab lain yang punya pendapat serupa seperti yang telah disampaikan atau masih tetap sama? Jadi memang pendapat ini yang 2 kulah ini memang ada mazhab lain yang mengikuti, yaitu mazhab Hambali atau Hanabila, mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Jadi memang metode pembedaan antara air sedikit dengan air banyak itu kan, air sedikit yang tidak mencapai 2 kulah, air banyak yang mencapai 2 kulah atau lebih. Dalam masalah air yang kejatuhan najis itu
memang bukan hanya pendapat dari mazhab Asy-Syafi'iyah, akan tetapi mazhab Hanabilah atau Hambali juga memakai ini gitu kan. Mereka mengikuti apa yang dijelaskan oleh mazhab gurunya Imam Ahmad bin Hambal, yaitu Imam Asy-Syafi'i gitu kan. Jadi memang keterangannya dalam kitab Al-Mughni karya Imam Ibnu Qudamah dijelaskan, wa amma madunal kullatain idza laqathun najasah falam yataghayyar biha fal masyhur fil madhab annahu yanjus. Jadi sedangkan air yang tidak mencapai 2 kulah, jika kejatuhan najis dan itu tidak mengubah salah satu sifat air tersebut, maka pendapat yang masyhur dalam mazhab kami ialah air itu najis gitu kan. Jadi mazhab ini, mazhab Hanabilah itu sama dengan mazhab Syafi'iyah. Artinya kalau air itu mencapai 2 kulah atau lebih dan tidak mengubah sifatnya, warna, bau, rasa, maka itu tidak najis, seperti itu. Jadi kesimpulannya bahwa mazhab Asy-Syafi'iyah sama sekali tidak mensyaratkan harus 2 kulah untuk berwudu. Wacana atau pembahasan 2 kulah itu hanya muncul pada permasalahan air yang sudah terpakai atau air mustakmal dan juga air yang terkena najis atau air mutanajis. Wallahu a'lam bishawab. Oke dulur semua, itu tadi penjelasan dari Mas Lutfi dan sesi tanya jawabnya mungkin udah mewakili dari teman-teman ya. Oh selama ini mungkin ada pertanyaan, wuduku itu udah bener apa belum ya, udah sah apa belum ya, udah sesuai dengan rukunnya atau belum ya gitu kan. Nah sekarang udah kejawab dan semoga kita semua selalu menjaga wudunya supaya sah sholatnya gitu dan terjaga lah gitu pokoknya. Semoga bermanfaat ya teman-teman penjelasan Mas Lutfi sore ini. Kita pamit undur diri dulu, sampai jumpa di lain video lagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Share juga biar kita selalu semangat kontennya. Dan mohon maaf ya kalau ada salah kata mungkin dalam penyampaian tadi. Dan terima kasih banget yang udah nonton, udah like, udah komen, udah subscribe. Pokoknya makasih banget, love you so much. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.